Sebenarnya itu waktu istirahat yang benar buat kerja itu berapa jam sih, Miss? Kenapa, sayang? Aku kan baru datang di Hong Kong, baru jalan 7 bulan. Aku dikasih istirahat itu 5 jam. Terus? 5 jam istirahat. Handframe jangan deket. Terus? Nggak boleh keluar. Holiday itu nggak boleh keluar kemana-mana. Pokoknya di dalam rumah aja. Makan aja kadang kita nyolong-nyolong, nggak dikasih waktu buat makan. Buang sampah dimenitin. Yang benar itu ada jam istirahat nggak sih, Miss? Apa emang kayak gini jam kerjanya? Makan aja harus apa ya? Harus kalau orangnya nggak ada baru bisa makan. Kalau orangnya ada aja kadang kita nggak makan, Miss. Sehari makannya kadang 1 kali. Oke. Kamu sudah bicara dengan agenmu, sayang? Aku nggak punya agent, Miss. Aku di sini nggak punya agent. Loh, ya nggak mungkin nggak punya agent. Gimana proses nggak punya agent, sayang? Aku juga nggak tahu, Miss. Aku diajak. Diajak siapa? Diajak temen ke sini. Diajak temen nggak bisa proses loh, Dok. Maksudnya gimana nggak bisa? Sama. Aku juga nggak tahu, tapi kata Ndoroku, aku memang punya agent, tapi aku dibeli. Ini ada temanku yang satu, Miss. Ada. Dulu kan ngambil dari PT Malang. Agennya di sini ada, tapi Jangan disebut, Dok. Jangan disebut. Terus? Numpang proses aja di sini katanya. Numpang proses pun harus bertanggung jawab dong. Walaupun cuma numpang proses. Emang bener itu makannya sampai segitu nyuri-nyuri, nggak ada waktu istirahat kalian? Ya iya, mau gimana lagi, orangnya kayak gitu. Kita mau komplain mau apa ya tetap gak bisa. Kalau dia tetap mengekehnya, aku kasih makan cukup, cuma kamu aja yang bisa cari waktu. Tapi nyatanya ya gimana, orang kalau kita makan aja ditungguin, mondar mandir gitu. Oke, kamu punya agent titipan nggak apa-apa. Sekarang tak kasih nomornya KJRI ya. Hubungi langsung KJRI karena KJRI tahu agentmu siapa. Tidak ada proses namanya numpang. Agent itu harus bertanggung jawab atas kamu. Kalau kamu ada apa-apa di Hongkong sini, agent tersebut yang harus bertanggung jawab, Dok. Iya. Makasih ya sudah bales ya, Miss. Kenapa kalian berdua dua-duanya sama kayak gitu? Iya, Sama Kak, kita itu kan pengennya gini ya, kalau nggak boleh keluar oke lah, nggak boleh keluar. Tapi kalau buang sampah jalan-jalan di sekitar sini itu boleh, kita juga butuh udara segar gitu loh. Terus keduanya masa libur maunya ke bawah ke mall nggak boleh juga. Lah terus? Ya nggak boleh keluar, nggak boleh bicara sama orang-orang juga. Ya udah. Dua-duanya itu baru 7 bulan. Kalian berdua itu baru 7 bulan semuanya, dua-duanya. Enggak, yang satu. Yang dulu 3 orang, yang satu minta pulang karena itu teman udah sama dia udah kelet di sini, jadinya boleh dipulangkan. Katanya daripada nanti di sini stres, ganggu, terus sekarang udah pulang, baru 1 bulan. Lah, yang lainnya boleh dipulangkan karena stres. Kalian ini ada peluang gila juga loh. Nah, di situ terus. Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa. Nggak bisa gimana maksudnya? Nggak bisa, Mi. Dulu juga pernah ada yang minta pulang. Malah tambah dibully sama dia. Malah tambah, ya Allah. Sing bully siapa, Dok? Dorone, Miss. Dorone iku wong Indo apa piye ta? Dorone iku yo embuh tapi dia bisa bahasa Indonesia
bahasa Indonesia juga bisa, bahasa Jawa bisa sedikit-sedikit. Soalnya yang dulu-dulu tuh ngajarin bahasa sama dia. Mungkin keturunan Indonesia, Dok, walaupun anakku nggak bisa bahasa Indonesia. Walaupun diajarin sampai mendem ya iso. Pokoknya intinya dia itu merasa pinter dewe, bisa dewe, berkuasa dewe. Gitu, orangnya seperti itu. Terus Samen berapa lama, Mbak, Samen? Saya baru 1 tahun. 1 tahun, satunya 7 bulan. Lah, Samen bisa bertahan 1 tahun, Mbak? Dia dulu pernah dimasukin di rumah sakit dan disangka depresi. Ini aku sambil lihat-lihat ke luar kalau dia tiba-tiba datang. Loh, lah kalian iso dikira gendeng kabeh loro-loro niki lan. Gak piye, Miss. Sebentar. Oke. Ini Ika ini dulu lihat saya dimarah-marah itu sampai nangis dia. Dia sampai lihat saya orangnya jablek. Makanya saya agak lebih kuat. Terus dia itu lihat saya diumal-umali masalah sekecil apapun, pokoknya dia itu kayak orang gimana ya, kelainan jiwa. Aku kalau lihat dia itu orang kelainan jiwa. Itu saya dimarah-marahin, dia apa-apain. Itu saya pernah masuk rumah sakit juga. Karena mungkin saya udah nggak kuat, saya pernah masuk rumah sakit juga. Tapi Dok, jangan saya deg-deg. Henrymu jangan deg-deg. Kamu juga pernah dimasukin rumah sakit depresi juga, jiwa? rumah sakit biasa, cuma kata dokternya saya depresi katanya gitu. Tapi kamu depresi? Ya siapa sih kalau yang diomeli terus ya tetap gak kuat, Ra. Nah ini anak baru, mungkin dia gak kuat juga. Kalian kontrak kerjanya pegang nggak kalian? Mbak kontrak kerja di Gode KP sih. Dia coba nanti kalau aku ada punya tak fotoin. Gini dok. Kamu tak kasih nomornya KJRI, hubungi KJRI ya. Berani nggak? Nggak tahu juga, ini teleponan sama jenengan aja sambil keluar masuk kok. Untung kok langsung tak angkat dok. Biasa aku uangnya ngangkat telepon loh. Iya. Karena banyak banget yang telepon. Oke. Atau yang kamu semalam telepon aku itu bukan? Iya, jam berapa ya? Kemarin apa? Jam 11 malam itu kamu telepon aku, Dok. Iya. Selesainya itu jam 12 terus kok, jam 12 terus. Oh, pantesan kamu kayak bingung banget loh. Jam 11 malam aku udah tidur, kamu telepon aku kan? Bener nggak, Dok? Terus kamu nanya, emangnya Mbak ada jam tidur, Meh? Aku aja jam 12 sampai jam 1. Bener itu kamu, Dok? Lupa aku, Miss. Aku Miss banyak banget soalnya. Ya Tuhan, sampai kayak depresi, stres ngono loh, Dok. Keluargamu tahu tentang ini? Aku gak pernah cerita. Hah? Aku gak pernah cerita sama keluarga. Aku takut kalau yang di rumah tahu, nanti malah kepikiran. Oke. Sebentar, kamu potongan nggak DPT, Dok? Potongan tapi sama dia, nggak sama PT. Soalnya dia itu orangnya mau menang sendiri. Dia sering bilang, ini kakak iparku kan polisi, pangkatnya tinggi. Sering bilang kayak gitu. Polisi pangkatnya tinggi, terus bisa menganiaya pembantu gitu maksudnya? Nggak tahu juga. Dia kan ngomongnya nggak ada yang bisa ngelawan aku. Cuma aku yang di sini kuat, bisa ngapain aja. Oke. Kamu merasa terancam keadaannya atau karena kamu merasa capek karena selalu dimarah-marahin, Dok? Ya karena capek, ya karena takut juga nanti kalau dia ya kayak gitu, Miss. Yang satu juga ya ini masalah kecil aja dimarahin sampai segitunya, aku sampai takut, Miss. Oke, kamu cari kontrak kerjamu, kamu cari paspormu, ntar kamu kirim. Dia semua, Miss. Kita nggak bawa apa-apa, KTP apa dibawa semua sama dia. Nah, terus kamu siapa? Bagaimana bisa mencarimu, Dok? Ya, maka dari itu semua dibawa sama dia.
Kirim uang gimana? Kirim uang sayang? Kirimnya dia yang ngirim, semua dikirim di rumah. Aduh. Jadi kamu tidak tahu siapa dirimu, nomor KTP-mu tidak tahu, nomor paspormu nggak tahu sayang? Tahu. Terus Kak Jerry lagi ngecek piye dok? Orang dia pergi ke Jepang, kita saking kepengennya keluar, bertiga keluar, nggak ada 1 jam, setengah jam mungkin, cari bus, terus beli pisang, beli jajan, pulang, nggak ada setengah jam. Dia dari Jepang marah-marah, minta ampun, aku yang diomelin habis-habisan. Sampean juga nggak punya KTP mbak? Enggak. Dibawa dia, nggak tahu. Jadi kamu tidak punya identitas apapun? Enggak punya, semua di bawah dia semua, Miss. Loh piye toh kok kayak gitu toh? Ya inilah bikin kalian kayak kemarin ada 3 pembantu kabur semua, mungkin karena majikannya kayak gini mungkin. Rumahmu daerah mana tuh dok? Taipo. Daerah Taipo, oke. Yang kemarin kabur 3 orang itu daerah Homantin. Pembantunya juga 3. Kalau nanti kena masalah enggak? Kenapa? Masalah apa sih? Maksudnya dia nanti menjarain kita enggak? Menjarain gimana maksudnya? Bukan. Saya tidak ingin kalian kabur. Cuman aku inginkan kalian laporan sama KJRI aja. Biar KJRI yang menentukannya. Tapi resikonya yang terberat adalah kalian diamuk, ya mau? Karena kita mungkin cuma bisa nelpon kamu, bisa mendampingimu di luar. Dalam rumah majikan kan kita tidak tahu apa yang terjadi, Dok. Miss. Oh, Orangnya datang, Miss. Oke, bye. Oke, sebentar. Ini apa yang harus saya lakukan kalau kayak gini nih? Saya nggak tahu harus bagaimana. Sebentar ya mbak ya, majikan jahat. Ini saya nggak bisa, saya kehabisan kata loh mbak. Ini anak SMS saya, telepon saya tengah malam, dia kayak depresi banget, tengah malam dia telepon saya ya. Jam 11, jam 1 dia telepon saya. Emangnya mbak ada waktu istirahat? Kenapa saya tidak ada waktu istirahat dan mbaknya ada waktu istirahat? Saya kaget. Loh. Ini ngomongnya sudah nggak jalurin, tengah malam loh. Dan dia cuman malam aja telepon saya. Bisanya tuh tengah malam memang telepon saya. Dan pagi ini kebetulan saya barusan buka kamera dan barusan duduk, barusan sarapan, dapat telepon terus seperti merinding loh mbak. Tangan saya merinding loh. Merinding banget loh saya nggak bercanda loh. Saya sangat merinding sekali dengan kata-kata bahwa majikannya itu maha segalanya, dan tidak ada siapapun yang bisa membantu 2 TKW ini. Nah ini sebenarnya apakah perdagangan manusia yang dilegalkan ya? Kalau kayak gini nih, apakah perdagangan manusia yang dilegalkan, di mana di zaman modern ini masih ada seperti ini? Dia tidak diberikan identitas apapun juga. Ayo, bagaimana ini? Terus bagaimana bisa mencari dia? Posisinya di mana? Dia nomor KTP tidak tahu, paspor tidak tahu. Terus bagaimana dari pihak pemerintah akan mencarinya? Ya ini perdagangan manusia dia yang dilegalkan, dan mbaknya ini nggak mau cerita sama keluarga karena takut kalau keluarganya kepikiran. Aduh, saya kehabisan kata ya ini. Ternyata orang-orang kita di luar sana itu banyak diperlakukan secara tidak adil. Dan dari pihak pemerintah Hong Kong sendiri mengatakan bahwa kitanya yang job hopping gitu loh. Saya dan Anda itu sebagai job hopping. Kita dikiranya sebagai pembantu yang mengharapkan pekerjaan lain. Tapi kalau seperti ini, ya karena memang suara saya tidak akan pernah didengar oleh pihak pemerintah. Suara saya tidak akan pernah diketahui oleh pihak pemerintah. Karena saya tidak kenal siapa-siapa ya. Saya ini tidak kenal siapa-siapa. Saya cuman mendengarkan jeritan para TKW saja. Ini yang membuat saya sangat pedih sekali. Bahkan salah satu staf KJRI pernah mengatakan sama saya, Mbak Yuni, kalau menerima curhatan jangan baper. Ya saya berpikir bahwa benar yang dikatakan sama mereka gitu loh. Jangan baper, karena di antara curhatan tuh banyak sekali yang miris ya. Cuman tidak ada yang bisa mendengarkan jeritan kami gitu loh. Keluarga sama sekali tidak tahu
bagaimana kita bekerja. Seperti yang mbaknya ceritakan ini, kenapa dia tengah malam telepon saya? Dia bilang sama saya, jam 4 bangun, jam 1 pun belum tidur. Makanya dia jam 11, jam 12 telepon saya. Kenapa mbaknya jam 11 sudah tidur? Saya jam 1 belum tidur, mbak. Tengah malam, posisi suami saya tidur dan terbangun. Saya kepingin marah, mbak. Saya manusia biasa. Saya kepingin marah. Tapi saat saya dengar dia ngomong, kenapa mbaknya sudah tidur? Saya jam 1 aja belum tidur, jam 2 pun belum tidur. Saya iya sayang, besok tak telepon ya. Saya minta maaf. Karena memang saya sebenarnya pengen marah. Karena mengganggu saya. Saya tuh buka HP itu khusus buat yang urgent aja. Tapi apakah ini urgent? Menurut saya tidak urgent, tapi karena dia hanya ada waktu tengah malam, atau karena dia bisa berbicara tengah malam. Karena itu saya selalu bilang sama keluarga yang ada di Indonesia, tahu nggak penderitaan kami? Dengar sendiri kan, ini bukan saya yang ngomong. Makan aja nyuri-nyuri. Makan aja nyuri-nyuri. Paham nggak? Sampai karena tiap hari dimarahin, dimasuk rumah sakit dan dikatakan depresi. Dan dia nanya, mbak depresi ya? Depresi kan nggak bisa kita ketahui, mbak. Depresi itu perasaan yang benar-benar jatuh, tidak kuat lagi. Ya mungkin penilaian orang banyak depresi ya, karena saya sendiri tidak sekolah di situ dan saya tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Saya cuma mempelajari ilmu kanuragan saja, jadi saya tidak begitu mengerti ya. Jadi kalau dikritik dalam hal ini, saya mungkin akan paham bahwa saya itu tidak di porsinya ya. Cuman sebagai manusia biasa, kalau tiap hari dimarahin, dimaki-maki, bahkan surat identitas apapun itu tidak punya. Kirim uang pun majikan yang ngirim ya, bayang no mbak. Terus kalau dia ngebreak, dia keluar dari rumah majikan, cari majikan baru, itu dipikirnya job hopping. Majikan seperti ini loh saya mintanya yang di backlist itu. Tapi karena tidak ada yang ngungkapin, karena tidak ada yang menceritakan, dan kalau cerita itu dipikirnya tabu karena tidak pantas untuk dilontarkan keluar. Kayak gitu aja cengeng, kayak gitu aja nggak bisa. Niatmu golek duit kayak apa? Dan kalau sudah giliran mau cari majikan lagi, job hopping, visa nggak bisa keluar. Jadi saya nggak mengerti harus ngomong bagaimana dan seperti apa. Ini perdagangan manusia yang dilegalkan ya, menurut pendapat saya. Mereka punya surat loh, tapi surat itu tidak pernah dipegang oleh mereka. Mereka bertiga. Yang satu sudah pulang Indonesia, tinggal 2. Tapi selagi tidak ada yang komplain sama pihak pemerintah, saya rasa bagaimana mereka komplain? Karena kalau mereka komplain akan dimasukkan rumah sakit jiwa loh. Yang dikiranya pembantunya yang stres. Saya jujur merasa ngeri dengan keadaan seperti ini. Jujur saya merasa geli dengan keadaan seperti ini. Tapi suara kami tidak akan pernah didengar. Karena kami bukan siapa-siapa ya. Ya mungkin hanya air mata, kecewa, viral, ya udah. Nangis, kecewa, viral, ya udah. Karena tidak akan ada penanganan. Karena memang nggak ada yang komplain, karena nggak ada yang berani komplain. Tapi sekali dia komplain dan pihak pemerintah langsung dari pihak KJRI langsung membacklist majikan ini, mungkin aman ya. Tapi ingat, majikan seperti ini kaya raya yang berkuasa, mereka punya uang, mereka masih bisa ambil pembantu dengan nama orang lain. Nah ini mata rantai ini tidak akan pernah putus. Seolah-olah kita yang butuh, padahal di antara saya dan Anda itu membutuhkan. Saya sebagai pembantu dan Anda sebagai majikan, Anda itu membutuhkan tenaga saya, dan saya butuh uang Anda. Tapi tidak akan ada yang paham. Dikiranya kami datang itu sebagai pengemis.
dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Bahkan orang-orang kami sendiri memandang rendah kami sebagai para pekerja. Apa yang bisa saya lakukan? Saya cuma bermain YouTube, membuat konten, anggap aja saya cari uang dari konten. Jadi tidak akan ada yang peduli dengan suara hati saya. Tidak akan ada yang tahu suara hati kami. Karena semua orang memandangnya tabu. Tidak pantas dipublikasikan. Jadi, apa yang bisa kami lakukan? Tetap bersabar dan mengais rezeki. Setelah uang kami dapatkan, gila yang kami uraikan. Pulang depresi. Ya, banyak sekali itu yang terjadi. Dulu saya tidak pernah memahami perasaan para TKW ya. Dulu saya merasa bahwa gitu aja kok marah sih, gitu aja kecewa sih. Tapi jika Anda tahu, benar-benar tahu jeritan hati mereka, ini menjadi suatu tanda bahwa kita sebagai manusia tidak pernah diperlakukan seperti manusia. Karena merasa membayar, dan bahkan dia dengan sombongnya mengatakan bahwa dia punya orang-orang yang bisa melibas kita. Apalagi saya loh. Kalau saya kena masalah, tidak ada yang bisa melindungi saya loh. Kalau orang-orang besar tiba-tiba berkata, YouTube-nya Yuni ini mulai jadi provokator, ini saya pasti dilibas. Karena itu saya selalu bilang, minta doa kalian agar video-video ini bisa di-sharekan, dibagikan buat teman-teman yang lain. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar semua orang mendengar rintihan kami para TKW. Sakit yang kami rasakan, pedih yang kami miliki, uang kami kirim, tapi kami tidak pernah mempertanyakannya. Ini sebagian kecil saja ya, air mata, derita, rintihan hati kami para TKW. Ya, nggak ada yang dengar. Pernah nggak diangkat cerita-cerita seperti ini? Baik dari televisi maupun media sosial, pernah nggak diangkat seperti ini? Tangisan TKW yang masih sehat bugar, tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa, ada nggak? Iya kan, gimana nggak stres kalau tiap hari dimarahin? Gimana nggak marah? Manusia punya batasan-batasan tertentu ya. Tapi ya sudahlah, ini akan sekedar jadi konten kok. Ini nggak akan ada yang membagikan, terus habis itu sampai nyampe ke pihak yang seharusnya mendapatkan. Nggak akan nyampe. Jeritan kami terasa tabu, air mata kami terasa lusuh, karena hanya kami seorang pembantu. Tidak ada siapapun yang peduli. Yang mereka butuhkan hanyalah uang kami. Air mata dan jeritan kami seolah-olah jadi candaan para bangsawan. Kecewa kami seolah-olah menjadi wajar karena kami seorang pembantu. Ya, sebagian dari kami memang gaya melebihi standar. Memang sebagian dari kami seolah-olah menjadi artis. Tapi ya itu hanya berapa persen. Itu hanya berapa persen yang bergaya seperti itu. Tapi ya sudahlah. Ini hanya konten kok. Nggak akan punya efek apapun pada kami. Pihak berwajib pun enggan bertindak kalau tanpa laporan. Saya datang ke KJRI dan mengatakan ada kasus seperti ini. Terus bagaimana menanganinya? Identitas mereka aja tidak diketahui. Karena tidak akan ada pihak berwajib tiba-tiba lihat YouTube-nya Yuni. Kayak gitu apa Yun? Ya, saya tahu diri. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai ya. Saya tuh tahu. Karena itu saya tidak akan pernah lelah membuat konten ini. Saya tidak akan pernah capek membuat konten ini biar
Orang tahu ini loh sisi gelapnya kami para TKW. Ini yang cerita yang bisa saya dengarkan. Pada di luar sana banyak sekali rintihan-rintihan yang tidak pernah terungkapkan. Bahkan mereka tetap menutup diri mereka. Ini penyiksaan. Bagaimana yang dilecehkan? Bagaimana yang tubuhnya diraba-raba dan hanya bisa diam? Seolah pembantu plus sebagai pelayan majikan. Tapi tidak ada yang berani muncul di permukaan. Makanya konten saya hanya segini aja. Seperti ini aja. Tidak akan ada peminatnya karena memang konten ini mencoba membuka tabir. Dan tabir ini tidak akan pernah terbuka. Ayolah buat film atau buatlah satu tulisan yang menyatakan tentang derita kami TKW. Jangan melihat sisi gemerlapnya saja ya. Jangan dilihat gaya-gaya di TikTok saja. Jangan dilihat itu aja. Jangan cuman itu aja yang kalian perlihatkan pada dunia. Yang ada air matanya, yang ada kecewanya, bahkan ada beberapa yang mencoba bunuh diri. Ya, karena mereka kelilit utang. Dan bagaimana utang ini bermain, menjerat, dan akhirnya membunuh secara perlahan. Tapi ya, sekali lagi, ini hanya konten saja. Tidak akan punya efek pada siapapun. Bahkan para rentenir merasa bangga dengan apa yang dia punya. Dan para pengutang merasa hebat karena mereka memiliki segalanya. Dan saya sebagai orang yang bergaya hidup mewah, tetap menunjukkan gaya mewah saya padahal saya hasil hutang. Saya lupa tujuan saya awal. Mengais rezeki untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jauh dari kata konten. Apa yang bisa saya lakukan? Buat teman-teman yang ada di luar sana, cek sekitarmu, cek teman-temanmu, tanyakan kabar mereka. Benarkah yang saya ceritakan? Benarkah yang saya ungkapkan? Benarkah yang saya viralkan ini nyata? Buat Anda yang tidak suka dengan konten-konten saya, silahkan skip saja. Karena ini memang tontonan yang tidak pantas buat kalian. Buat kalian yang punya majikan baik akan menghujat mereka yang saat ini terpuruk. Tapi sebagai sesama orang Indonesia, saya tidak meminta apapun dari kalian. Bantu doa agar sesama kita dikuatkan, agar sesama kita bisa menjadi satu. Saya dukung Anda, Anda dukung kita. Teriakan ini tidak akan sampai kemana-mana, akan tetap kandas di permukaan. Dan saya akan tetap seperti ini. Hanya orang-orang besar yang bisa melakukan sesuatu buat kami. Tapi kami akan tetap di sini. Mengais rezeki di negeri beton. Di negeri beton ini sampai kami merasa cukup untuk pergi. Sekali lagi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Nggak tahu Mbak, kecewa itu ada banget di hati, emosi itu ada banget di jiwa. Tapi sekali lagi saya bukan siapa-siapa, omongan saya sudah mulai nggak jelas, takutnya saya sendiri yang depresi karena terlalu banyak air mata yang sudah saya keluarkan. Buat para pemimpin negeri, semoga ceritaan hati kami didengarkan dan kami bisa sedikit merasa longgar dengan kehadiran para pejabat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat